Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam pengelolaan sampah. Nanti untuk implementasinya kita akan lakukan di Kota Palangkaraya, dan dalam pelaksananya nanti mungkin kita akan lakukan dulu di satu RT, itu di RT 1 di Kecamatan Pahandut, Kelurahan Langkai. Jadi kita akan berfokus dulu di daerah perumahan kumuh, biasanya itu rapat penduduknya di daerah Pelamboyan bawah. Jadi nanti untuk proses pengelolaan sampahnya itu, jadi seperti ini kita jelaskan di papan tulis. Jadi kita untuk pengelolaannya nanti kita akan buat rancangan di mana nanti pengelolaan sampah nanti juga akan berhubungan dengan aplikasi juga. Jadi nanti dirancangnya itu dalam misalkan ini RT, jadi misalkan dalam ini kita akan pengimplementasiannya di RT 1. Jadi untuk pengelolaannya di mana saat di RT 1 ini kita akan sediakan nanti tempat sampahnya. Nanti tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Setelah kita menyediakan jenis tong sampahnya sesuai jenis sampah, di sini nanti misalkan di sini ada tiga tempat sampah, dimana nanti ini misalkan ini sampah plastik, ini sampah kertas, dan ini sampah kaleng, biasanya yang minuman kaleng seperti itu. Nah, untuk sampah-sampah yang biasanya bisa dikelola itu biasanya sampah plastik dan kertas salah satunya, dan kaleng juga ada beberapa. Jadi untuk kedepannya nanti sampah yang kita kelola itu adalah sebenarnya semua sampahnya, tapi kita akan beberapa sampah ini lebih fokus dulu karena dapat dikelola gitu, atau dapat didaur ulang. Pada intinya nanti akan dijadikan dimana kayak ada sampah itu menghasilkan, sama halnya seperti pemulung mencari sampah gitu. Nah, kan biasanya pemulung mencari sampah itu seperti kertas, kardus, atau plastik, itu kan dijual mereka. Nah, sama halnya. Dan untuk sampah-sampah ini tadi kan setelah ini sudah dibuang oleh warganya di tempat sampahnya masing-masing, nanti sampah-sampah ini akan diambil oleh pengangkut sampah. Jadi pengangkut sampah. Nah, setelah tempat-tempat sampah ini sudah terisi penuh, nanti juga akan diambil oleh si pengangkut sampah. Satu pengangkut sampah ini nanti juga akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah, dimana nanti setelah misalkan di RT 1 ini sampahnya sudah penuh, jadi nanti diangkut oleh pengangkut sampah. Proses yang dimana penggunaan aplikasi ini dimana nanti saat proses masyarakat membuang sampah pada tempatnya, jadi nanti setelah tempat sampah ini ada yang penuh, nanti menggunakan aplikasi atau untuk sementara kita dalam proses awal ini akan menggunakan media yang sudah ada. Misalkan contoh saja dulu sementara kita bisa menggunakan WA atau WhatsApp. Nah, dimana prosesnya misalkan saat sampah sudah penuh, kita bisa menghubungi petugas pengangkut sampahnya menggunakan WA atau WhatsApp. Nanti kedepannya kita bakalan membuat aplikasinya langsung. Jadi dimana sebenarnya aplikasi ini sebagai alat untuk fashion atau lebih mempermudah gitu. Nah, proses dimana kedepannya saat di sini nanti saat pelaporan pengangkutan sampah itu ada orang-orang yang bakalan ikut dalam keterlibatannya. Jadi misalkan ini adalah masyarakat.
ya ini masyarakat yang ada di RT 1 atau RT 1-nya itu sendiri. Nah, nanti setiap masyarakat atau RT 1 itu akan mempunyai aplikasi ini. Jadi nanti aplikasi untuk pengolahan sampah ini ada aplikasinya tersendiri. Itu untuk kedepannya perancangan, karena dalam pembuatan aplikasi itu biasanya memakan anggaran yang cukup besar gitu dalam pembuatannya. Kenapa saya untuk pengolahan yang pertama ini menggunakan WhatsApp? Sebenarnya penggunaannya itu pada intinya juga dalam proses pengangkutannya ini ada cara gitu untuk supaya tahu ini sampah ini sudah penuh dan bisa diambil melalui masyarakatnya atau PRT-nya. Jadi misalkan saya sendiri sebagai masyarakat, saya bisa langsung melapor misalkan lewat aplikasi ini sebenarnya. Tapi kita untuk pertama ini menggunakan WhatsApp karena lebih pertama tidak mengeluarkan biaya apapun, dan kedua kita bisa langsung menggunakan gitu. Jadi kita misalkan sebagai masyarakat itu tahu misalkan sampah plastik itu sudah penuh, sampah kertas itu juga sudah penuh, kita bisa menginfokan atau memfoto gitu data bahwa di RT 1 ini sudah penuh, lalu kita infokan ke pengangkut sampahnya seperti itu, atau PRT-nya langsung, dimana nanti keterlibatan dalam memberitahukan sampah ini penuh ini adalah semua stakeholder yang ada, jadi masyarakat ataupun RT itu. Jadi tidak hanya RT yang menginfokannya, tapi masyarakat juga bisa. Dan setelah pengangkutan sampah di sini nanti pengangkutan sampah akan dikelola untuk pengolahan sampahnya. Nah, pengolahan sampah, dimana pengolahan sampah ini untuk di Kalimantan Tengah sudah ada ngobrol dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu katanya untuk kayak pabrik untuk pengolahan seperti biji plastiknya itu belum ada. Dan untuk nanti juga harapannya sebenarnya kita harus punya nanti kedepannya itu pabrik untuk pengolahan sampah plastik seperti itu, dimana nanti saat di pengolahannya ini kita tidak hanya sampai barang plastik yang masih utuh, jadi kita bisa juga menguraikannya seperti pecahannya gitu. Jadi dimana misalkan sampah botol plastik itu dihancurkan atau dicecah supaya hampir setengah sudah jadi proses gitu. Jadi nanti entah yang sampai pecahannya itu kita bisa jual gitu. Nanti proses gimananya entah berubah pengolahannya entah jadi pecahan plastik pecahannya, atau mendekati atau langsung ke biji karetnya, itu juga lebih bagus karena tingkatannya dimana pengolahan plastik itu tuh diolah dulu atau dipisahkan berdasarkan jenisnya. Setelah dipisahkan, lalu misalkan tingkatan grade-nya itu kan ada kualitas dari plastik. Misalkan sampah plastik yang bening itu lebih tinggi nilainya. Jadi setelah dicacah atau dipotong atau dikecil-kecil seperti agak kecil, belum menjadi biji plastik belum. Jadi pas setelah proses ini baru diubah jadi biji plastik. Nah, harapannya bisa sampai ke biji plastiknya, kita akan dalam pengolahannya ke depannya sampai ke biji plastik, setidaknya biji plastik. Dan nanti pun ke depannya juga kita akan harapannya untuk di Kalimantan Tengah ini bisa dalam proses pengolahan setelah biji plastik itu jadi bahan apa gitu. Jadi kita juga bisa mendaur ulang terus menjadikan produk yang ini jadi barang jadi gitu. Jadi setelah sudah jadi biji plastik, nanti dalam proses pengolahan ini sudah proses dimana itu sudah dapat pendapatan gitu. Dimana pengolahan misalkan RT 1 sudah mendapatkannya diangkut sampah, dan di proses ini nanti kita langsung akan berikan kayak feedback dimana kayak pengumpulan sampah di RT 1 ini berapa nominalnya yang dapat. Misalkan dihitung dari sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Nanti pas setelah pengangkutan dan penghitungan, nanti di situ langsung pemberian uang gitu kepada RT 1-nya. Dan uang ini pun dikasih bukan ke masyarakatnya tapi langsung ke dimana Pak RT-nya langsung terlibat. Ini dimana sebagai ketua dari tempat situ. Dari
dimana ketua RT ini kan yang memilih adalah masyarakat yang ada di RT tersebut. Jadi masyarakat itu percaya kepada RT tersebut dalam pemilihannya, makanya kita melibatkan ketua RT untuk ini sebagai pemegang uangnya gitu, nah sebagai yang mempunyai kuasa gitu, nah untuk uang ini bisa dipegang oleh beliau. Jadi nanti uang ini tidak untuk RT tapi untuk masyarakat, dimana Pak RT ini cuma sebagai yang bertanggung jawab atas uang ini dipegangnya gitu, nah yang megang uangnya gitu, seperti itu. Tapi untuk pemakaiannya itu untuk kepentingan dari masyarakat yang di RT 1. Misalkan di RT 1 tuh masyarakatnya ada kepala keluarganya misalkan 100 orang. Nah, nanti kegiatan yang dilakukan oleh RT 1 ini juga akan berdampak kepada kepala keluarga misalkan untuk 100 kepala keluarga ini tadi. Jadi bukan untuk RT-nya duitnya ini. Jadi duitnya ini untuk kepentingan dari masyarakat RT 1. Dimana nanti Pak RT-nya yang bakalan mengelola uang tersebut. Nah, untuk proses dimana pertama ini maka jalannya mungkin akan lebih tidak menggunakan aplikasi karena pembuatannya juga membutuhkan waktu dan biaya, maka kita mungkin menggunakan secara kayak manual gitu. Nah, jadi pas awalnya mungkin kita kasih uangnya, jadi Pak RT bisa menggunakan uang tersebut. Nah, dimana kita perancangan ke depannya itu kan setelah aplikasi ini sudah jadi, dimana setelah ini terkirim sampahnya sudah diambil oleh pengangkut sampah, terus nanti akan dinilai langsung masuk dalam aplikasi tersebut. Dan untuk nominalnya nanti juga masyarakat yang ada di RT 1 ini, masyarakatnya itu bisa mengecek di mana nominal yang masuk di RT mereka itu berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu yang masuk dalam akun di RT 1 tersebut. Nah, dimana nanti setelah masuk berarti kan masyarakat itu menyadari bahwa pengolahan sampah yang seperti ini nih mungkin lebih memancing gitu, nah daripada pengolahan sampah yang sendiri-sendiri yang biasanya itu cuma beberapa orang dan itu tidak mengakomodasi seluruh wilayah yang ada di RT 1. Jadi misalkan kita mengincar di mana masyarakat tersebut kita ingin meningkatkan membuang sampah pada tempatnya, kita harus memikirkan metode yang cukup memancing, di mana keinginan mereka itu untuk membuang sampah kayak plastik, kertas, dan tempat yang kali misalkan pada tempatnya. Jadi kita buat seperti ini. Setelah pengolahan di sini habis, misalkan dalam pengolahan PRT untuk kedepannya juga bakalan berputar seperti itu terus. Jadi dimana nanti tong sampahnya setelah diangkut nanti dapat dikelola lagi, lalu dapat masukkan lagi dan seterusnya. Kenapa dalam pengolahan ini saya membuat rancangan seperti ini, dan ada unsur di mana saya menonjolkan aplikasi penggunaan media misalkan platform itu untuk mempermudah proses di mana saat pengangkutan itu berjalan gitu. Nah, misalkan gini. Jadi misalkan di RT 1 ini sudah penuh tong sampahnya. Jadi kan biasanya yang mengangkut sampah ini tidak mengetahui atau mengira-ngira di hari kapan gitu, nah, atau jam berapa mungkin yang bisa mereka ngangkut supaya pas gitu. Nah, sampahnya itu penuh terus diangkut. Nah, caranya itu saat kita menggunakan aplikasi dalam pengolahan sampah ini, aplikasi ini menginfokan bahwa tong sampah misalkan di RT 1 itu kayak ada, kita berikan juga kayak titik koordinat dari tong sampah yang ada ini, misalkan bentuk kayak kode gitu, kayak koordinat dari RT 1. Di sini kayak kebaca misalkan angkanya itu 01 apa gitu. Nah, jadi nanti setelah misalkan masyarakat menginfokan masuk ke data sini di aplikasinya, jadi mereka dari pengangkut sampah itu tahu bahwa ini harus diangkut. Jadi mereka datang ke sini, dan setelah datang dan diangkut dan penghitungan, mereka akan merubah info dari masyarakat atau RT tadi bahwa misalkan pertamanya jadi merah, soalnya itu butuh angkutan. Misalkan setelah pengangkut sampahnya datang, terus akan berubah jadi hijau karena sudah melakukan proses pengangkutan dan perhitungan. Jadi nanti saat uang itu dikirim melalui akun dari misalkan aplikasi langsung ke RT-nya, jadi langsung diberi feedback langsung gitu. Nah, dimana
nanti saat proses seperti ini harapannya ketua RT itu dapat mengembangkan potensi yang ada di tempatnya, entah itu dia membuat usaha UMKM atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu produktif, jadi dimana meningkatkan taraf hidup mungkin masyarakat yang ada di RT 1 itu sendiri. Bahkan sebenarnya kegiatan yang pemberian dana kepada RT itu sudah dijalankan oleh kota-kota yang ada di Indonesia itu, seperti kota yang ada di Jawa. Nah, misalkan kegiatan yang pemberian dana, kita juga harus anggapan memikirkan dana yang diberikan juga itu lewat mana gitu. Nah, tapi kita juga sudah merancang dalam pengelolaannya supaya dana ini memang bisa dapat diberikan kepada RT itu untuk pengelolaan kepentingan dari masyarakat yang ada di situ. Sebenarnya konsep sederhana dari pengelolaan sampah ini hanya ada di beberapa tekniknya saja dalam pengelolaan sampah. Jadi nanti untuk yang sampai di pengelolaan sampah ini harapannya untuk provinsi yang ada di Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selatan, atau Barat yang ada di Kalimantan itu harapannya bisa membuat pabrik pengelolaan sampah plastik, entah itu ada di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan. Tapi harapannya setiap provinsi itu memiliki pengelolaan sampah, setidaknya itu sudah dalam pengelolaan yang cercahan gitu. Nah, dan cercahan dari misalnya sampah botol plastik itu langsung dicercah. Nah, sampai situ itu nanti akan prosesnya ke pengolahan biji plastiknya. Nah, kita bisa membuat dalam pengolahan pecahannya atau langsung kita membuat produksi untuk pengolahan kayak langsung biji plastiknya. Jadi nanti setelah biji plastik kita juga bisa akan ekspor ke pabrik yang bisa mengolah sampah ini tadi, yang sampah plastik tadi, yang biji plastiknya. Entah itu kita bakalan ekspor juga, atau sebenarnya lebih bagus itu bakalan dikelola oleh kita semua gitu. Nah, sebenarnya sudah sampai pengolahan sampah di sini, kita seharusnya sampai biji plastiknya, kita juga sampai pengolahan produksi bahan plastik yang mungkin memiliki nilai jual lebih gitu. Nah, harapannya di Kalimantan dalam metode pengolahan plastik ini kita ingin memberikan dampak yang cukup besar gitu. Nah, dimana saat kita menjalankan semuanya ini dengan anggapan baik bagi tempat di Kalimantan misalkan. Nah, nanti harapannya kita di Kalimantan memang terlihatnya itu banyak pepohonan, kita banyak tumbuhan. Nah, tapi kita juga melihat sering biasanya ada sampah-sampah gitu. Nah, sampah plastik, sampah yang kaleng dan lain-lain. Nah, ini kita akan atasi gitu. Nah, ini menjadi permasalahannya. Jadi supaya tempat kita ini tidak juga bisa dibilang sebagai negara yang teknologi cukup maju, tapi kita bisa memajukan sesuatu yang lebih unik gitu, lebih alami, di mana alam kita itu seperti pepohonan itu juga sebagai sumber berharga bagi tempat kita gitu. Nah, untuk menonjolkan ke wilayah-wilayah yang di luar. Nah, misalkan di Kalimantan itu kita dengar sering dengan slogan paru-parunya dunia, di mana tumbuhan-tumbuhan hijau itu adalah bagian sumber daya alam yang paling berharga gitu. Nah, dimana kita juga harus menjaganya dan merawatnya. Dan untuk simbol penggalangan dana pun sudah dibuat, dimana saat penggalangan dana ini kita juga menggunakan platform kita bisa juga nanti juga akan bakalan dibuat dalam di bawah sini untuk keterangan link untuk kita bisanya, jadi bisa di membantu gitu, seperti di dananya untuk kita misalkan berapa ribu untuk membantu untuk program seperti ini. Harapannya ini juga sudah didiskusikan dengan dinas lingkungan hidup yang ada di Kota Palangkaraya, dan saat mendengarkan dia juga cukup mengambil positif bahwa yang penting nanti dibuatkan aja bentuk proposalnya, terus kita nanti kita tulis juga, yang penting dalam hasil impactnya itu ini cukup
memberi manfaat seperti itu dalam pengolahan sampah yang ada di Kalimantan. Mungkin kita bakalan start dulu di tempat yang lebih kecil, langsung di titik yang memang lebih yang banyak sampahnya, terus daerah yang cukup rawan gitu. Nah, sampah itu memang ada biasanya itu di daerah pinggiran sungai, terus daerah yang rapat rumahnya itu biasanya, atau kita bilangnya itu daerah kumuh gitu, nah daerah rapat penduduk. Nah, saat proses yang seperti ini berjalan, mungkin nanti kita ke depannya bakalan mengembangkan terus. Nanti dalam pengolahannya saya tidak hanya membuat aplikasi dalam proses pengolahan sampah saja, tapi nanti aplikasi ini pun nanti akan dikembangkan di berbagai sektor, karena saya ingin berfokus terlebih dahulu di sektor-sektor yang mungkin lebih memberikan dampak. Jadi setelah kita pindah ke sektor yang lain lagi, misalkan peningkatan UMKM dan lain-lain, itu juga akan kita fokuskan. Tapi kita terlebih dahulu berfokus kepada hal pengolahan sampah ini sendiri. Jadi setelah kita sudah memberikan dampak dalam pengolahan sampah, kita juga akan memikirkan tentang pengolahan UMKM dan dikelolanya itu, harapannya itu pemerintah daerah itu hadir dalam pengolahan sampah ini. Maksudnya kita untuk kepentingan dari pemerintah ini biasanya lebih terlihat bahwa ini kepentingannya bukan kepentingan sektor swasta gitu, nah yang tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi kita juga memikirkan memang kepentingan dari masyarakat. Itulah biasanya simbol dari pemerintahan. Nah, maksudnya dalam pengelolaan ini harapannya kita memang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelolanya, dan nanti impact yang akan didapat dari pengelolaan ini pun nanti akan berkelanjutan dan bakalan mengerjakan lagi di berbagai sektor yang misalkan sektor ekonomi dan lain-lain. Karena ini juga bakalan tidak hanya stop di pengolahan sampah, tapi juga akan berkembang seperti itu di berbagai sektor yang ada. Mungkin itu saja. Nanti untuk kedepannya kita akan berkoordinasi lagi mungkin dengan pengolahan sampah, di mana nanti yang ada di Kota Palangkaraya misalkan kita bisa membuka produksi atau pabrik langsung, di mana pengolahan sampah seperti ini kita harus buat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan untuk dukungan serta kolaborasi yang saya mungkin harapkan, di mana semua sektor, semua ini dari masyarakat itu ikut membantu, karena saat kita mengerjakannya bersama mungkin akan lebih mudah, karena kita bisa membuat suatu ide atau inovasi itu juga mungkin butuh dukungan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak hanya mengerjakannya sendiri, soalnya dalam pengimplementasian sebagus-bagusnya ide pun bakalan tidak berjalan jikalau tidak dibantu oleh orang-orang lain seperti itu. Jadi kita butuh dukungan, butuh bantuan, entah itu dari masyarakatnya, entah itu dari pemerintah daerahnya, entah itu juga dari sektor pabriknya pun, atau dari sektor swastanya dan lain-lain. Karena saat kita mengembangkan ide inovasi itu pasti ada hal baik yang kita tinggalkan seperti itu. Itu saja, mungkin terima kasih.